Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini terasa berat? Masalah datang silih berganti, seolah tidak ada habisnya. Di saat seperti itu, banyak orang mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Mereka mendatangi dukun, mempercayai benda-benda mistis, dan berharap solusi datang dari sesuatu yang tidak memiliki kuasa sedikit pun. Padahal, bukankah Allah sudah berfirman bahwa hanya kepadanya kita bergantung? Betapa banyak orang yang mengaku Islam, tetapi hatinya masih condong kepada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Inilah bahaya besar yang mengancam keimanan kita tanpa kita sadari. Jika iman kita rapuh, sedikit saja angin cobaan menerpa, kita bisa terjerumus dalam kesyirikan tanpa sadar. Inilah saatnya untuk kembali bangkit, kembali kepada tauhid yang murni, dan menjaga iman agar tetap kokoh meski fitnah semakin dahsyat melanda. Zaman sekarang, dunia semakin penuh dengan godaan. Teknologi memudahkan kita mendapatkan berbagai informasi, tetapi juga membuka pintu bagi kesesatan yang menyamar dalam berbagai bentuk. Orang-orang yang dulu memegang teguh tauhid, kini mulai ragu karena pengaruh lingkungan, media sosial, dan pergaulan yang salah. Kepercayaan terhadap ajaran nenek moyang yang berbau klinik masih mengakar kuat di sebagian masyarakat, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Akhirnya, banyak orang lebih percaya kepada orang pintar daripada berserah diri kepada Allah. Padahal, jika iman kita benar, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Persoalannya, bagaimana kita bisa menjaga tauhid tetap kuat di tengah zaman yang penuh fitnah ini? Tauhid adalah pondasi utama dalam Islam, sebagaimana sebuah bangunan yang harus berdiri di atas dasar yang kuat. Demikian pula hidup seorang muslim harus berlandaskan tauhid yang murni. Jika pondasi ini rapuh, maka seluruh amal ibadah kita pun menjadi sia-sia. Allah tidak akan menerima amal seseorang yang mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan sekecil apapun. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menganggapnya sebagai tradisi, kebiasaan, atau sekedar ikhtiar tambahan. Misalnya, menggantungkan jimat agar selamat, mempercayai ramalan, atau mencari perantara selain Allah dalam berdoa. Padahal, semua itu adalah bentuk syirik yang bisa menghapus seluruh amal baik yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa syirik bukan hanya sekedar dosa besar, tapi juga penghancur seluruh amal ibadah kita. Maka, bagaimana mungkin kita masih berani bermain-main dengan keyakinan yang melenceng? Mengapa banyak orang masih terjerumus dalam kesyirikan? Salah satu sebab utamanya adalah ketidaktahuan. Banyak dari kita yang lahir dalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik-praktik klinik. Sejak kecil, kita melihat orang tua atau kakek nenek kita pergi ke dukun, mempercayai azimat, dan melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Ketika kita dewasa, kebiasaan ini terus berlanjut karena dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Padahal, Islam datang untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya dan menghapus segala bentuk kesesatan. Jika kita benar-benar ingin menjaga iman, kita harus berani meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Selain itu, fitnah dunia yang menjadi ujian besar dalam menjaga keimanan. Fitnah di sini bukan hanya dalam bentuk kemewahan atau godaan harta, tetapi juga dalam bentuk pemikiran yang menyesatkan. Misalnya, ada orang yang mengaku muslim tetapi meremehkan ajaran Islam. Mereka berkata, tidak apa-apa percaya sedikit kepada dukun, yang penting kita tetap sholat. Ada juga yang mengatakan jimat ini hanya sebagai simbol, bukan benar-benar untuk perlindungan. Kata-kata seperti ini menunjukkan betapa lemahnya pemahaman tauhid dalam diri mereka. Jika kita tidak berhati-hati, kita pun bisa ikut terjerumus tanpa sadar. Lalu, bagaimana cara menjaga tauhid agar tetap kokoh? Pertama,
kita harus selalu memperbaharui ilmu tentang akidah. Belajar tauhid bukan hanya tugas para ustadz atau santri, tetapi kewajiban setiap muslim. Kita harus memahami konsep tauhid dengan benar, mengetahui apa saja yang termasuk syirik, dan menjauhinya sejauh mungkin. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap sepele, tetapi ternyata bisa merusak keimanan kita. Kedua, kita harus menjauhkan diri dari lingkungan yang bisa melemahkan iman. Jika kita berada di tengah masyarakat yang masih kuat dengan budaya syirik, kita harus berani menegakkan kebenaran. Meskipun sulit, jangan takut dicap sebagai orang aneh atau dianggap tidak menghormati tradisi. Selama kita berada di jalan yang benar, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ingatlah bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari kesesuaian dengan ajaran Islam. Ketiga, kita harus memperbanyak doa agar Allah menjaga hati kita dari penyimpangan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW sering berdoa, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Ini menunjukkan bahwa iman seseorang bisa berubah-ubah. Jika kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, bisa jadi suatu saat kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Saudara-saudaraku, iman adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Jika kita lalai, sedikit demi sedikit, iman kita bisa terkikis, hingga akhirnya kita tidak lagi menyadari kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang merugi hanya karena tidak mau belajar dan memperbaiki diri. Allah telah memberikan kita petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita masih memilih jalan kesesatan, itu bukan karena Allah tidak memberi peringatan, tetapi karena kita sendiri yang menutup hati. Maka mari kita kembali kepada tauhid yang murni. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Bersandarlah hanya kepada Allah dalam setiap kesulitan dan ujian hidup. Percayalah, ketika iman kita kuat, kita tidak akan mudah tergoda oleh tipu daya dunia. Sebab Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka yang teguh dalam keimanan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang bertauhid dengan benar hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.